Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan implementasi perhitungan bunga penjualan angsuran atau leasing yang lazimnya disebut dengan cicilan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen sering dihadapkan kepada pembelian secara cicilan, baik itu terhadap perabotan rumah tangga, alat transportasi berupa sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya, sampai dengan pembelian tempat tinggal atau rumah tinggal. Nah, pembelian cicilan ini biasanya melibatkan beberapa pihak, yaitu pembeli, konsumen, penjual atau perusahaan pembiayaan atau bank, dan perusahaan asuransi. Nah, biasanya konsumen itu dihadapkan kepada skema pembayaran yang sudah diberikan oleh penjual yang terdapat di dalam brosur-brosur yang dibagikan. Sehingga konsumen hanya memilih salah satu dari beberapa skema yang terdapat di brosur tersebut tanpa bisa melakukan kebebasannya sendiri untuk membuat skema pembayaran sendiri karena keterbatasan daripada kemampuan konsumen untuk menghitung besarnya uang muka dan angsuran jika skemanya dibuat sendiri sesuai kemampuan dan yang diinginkan oleh konsumen. Nah, berikut ini kami akan memberikan trik untuk menghitungnya sendiri supaya nanti konsumen dapat menggunakan kebebasannya sendiri untuk membuat skema pembayaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Semoga bermanfaat. Nah, berikut ini akan diberikan contoh angsuran untuk aset bergerak berupa mobil dengan harga jual on the road 150 juta rupiah. Hal-hal yang terkait dengan angsuran dijelaskan atau syarat-syaratnya adalah uang muka 20% dari harga jual, lamanya angsuran dipilih misalnya 3 tahun dengan pembayaran tiap bulan, dan tingkat bunga 4,8% setahun. Angsuransi 5% dari harga on the road, biaya provisi 0,5% dari pokok pinjaman, biaya administrasi untuk angsuran 3 tahun Rp700.000 dan biaya cetak polis asuransi Rp40.000. Nah, kita akan mencoba menghitung uang muka atau DP murni, plafon pinjaman, angsuran per bulan dengan bunga tetap, angsuran per bulan dengan bunga anuitas, jumlah pembayaran pertama tanpa angsuran pertama, jumlah pembayaran pertama termasuk angsuran pertama dari dua model bunga tersebut. Pertama, kita menghitung DP murni, yaitu sesuai dengan syaratnya uang muka 20% dari harga jual, hasilnya 30 juta rupiah. Plafon pinjaman dihitung dari harga jual on the road dikurangi DP murni, hasilnya 120 juta rupiah. Perhitungan besarnya bunga per bulan dengan bunga tetap. Pertama, kita hitung angsuran pokok pinjaman, yaitu plafon pinjaman dibagi lamanya angsuran, yaitu 36, hasilnya 3.333.333,33. Angsuran bunga 1/12 kali 4,8% kali plafon pinjaman, hasilnya 480.000, sehingga besarnya angsuran per bulan dengan bunga tetap hasilnya 3.813.333,33. Perhitungan besarnya angsuran per bulan jika bunga dihitung dari saldo pinjaman atau sering disebut dengan anuitas. Rumus manualnya seperti ini dan juga bisa dihitung menggunakan
program Excel di komputer. Jika menggunakan rumus manual, kita masukkan data-data yang ada di kasus, yaitu P sama dengan 120 juta, yaitu plafon pinjaman, 1 min 1 per 1 plus 0,004, itu bunga per bulan, pangkat 36 per 0,004, bunga per bulan. Selanjutnya kita hitung sampai kita menemukan hasilnya, sehingga dalam menggunakan rumus manual ini hasilnya sebesar 3.585.742,10. Hasil yang sama kita akan dapatkan juga kalau kita menggunakan rumus di Excel di komputer, yaitu dengan memasukkan rumus sama dengan min PMT kurung buka rate, itu adalah tingkat bunga 0,004, kemudian N per itu adalah jumlah angsuran, dalam hal ini 36, dan present value-nya adalah plafon pinjaman 120 juta rupiah. Hasilnya akan sama 3.585.742,10. Nah, jika kita masukkan ke dalam tabel angsuran, kita akan buat tabel angsuran sebanyak jumlah angsuran 36. Nah, jumlah angsuran yang dibayar tiap bulan itu akan sama, yaitu 3.585.742,10. Sedangkan bunganya itu akan berbeda-beda atau semakin menurun. Di angsuran pertama, kita hitung besarnya bunga dari tarif bunga per bulan, yaitu 0,004, dikalikan dengan saldo pinjaman 120 juta, itu ketemu Rp480.000. Sehingga pokoknya dapat kita hitung besarnya angsuran yang sama 3.585.742,10 dikurangi besarnya bunga 480.000, hasilnya 3.105.742,10. Sehingga saldo pinjaman setelah ini atau setelah angsuran pertama 120 juta dikurangi 3.105.742,10 menjadi 116.894.257,90. Dengan cara yang sama kita dapat menghitung angsuran yang kedua, yaitu besarnya angsuran sama, bunganya 467.577,03, besarnya pokok pinjaman 3.118.165,07, dan saldo pinjaman setelah angsuran kedua 113.776.092,84. Selanjutnya kita bisa membuat tabel sampai dengan angsuran yang ke-36 sehingga saldonya pinjaman menjadi 0. Artinya lunas. Perhitungan pembayaran pertama tanpa angsuran pertama, yaitu DP murni ditambah asuransi, ditambah provisi, ditambah biaya admin, dan ditambah biaya polis. Sehingga hasilnya pembayaran pertama tanpa angsuran pertama adalah 38.840.000. Pembayaran pertama jika termasuk angsuran pertama dengan bunga tetap, yaitu angsuran pertama ditambah dengan pembayaran pertama, yaitu 38.840.000 ditambah 3.813.333,33, hasilnya 42.653.333,33. Jika menggunakan bunga anuitas, angsuran pertama termasuk angsuran pertama adalah
42.425.742,10. Catatan, pembayaran pertama dalam praktik sehari-hari di dunia bisnis, cicilan atau leasing, aset tetap sering disebut dengan down payment